تبين نفسي ظاهره وقد يكرهون يا رب العالمين كافها يا إنسان حميم عين سين قام بديع السماوات والأرض اللهم استر عيب زيقي عني ولا تهب نفسي مني اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا وارشدنا وأهمنا ما لا نفهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح ولو صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة محمد صلى الله عليه وسلم رسول واحفظ وأيد أهل الوطن بالأمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه بالدارين آمين. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال hadis riwayat daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satabtahuna ardan, kamu nanti akan membuka sebuah bumi, artinya tanah, yuzbahu fihal qiratu, yang disebut di sana ada emas lah, al-qirat. Wa fi riwayatin satabtahuna misra wa hiya ardun yusamma fihal qiratu, kamu akan membuka sebuah kota, yaitu tanah yang dinamakan Qirat. Fastausu bi ahliha khaira, maka aku berwasiatlah dengan isinya, penduduknya bagus-bagus, artinya berbuat baiklah kepada penduduknya. Fa inna lahum zimmatan wa rahiman, karena di sana ada rahim, zimmah tanggungan, ada juga rahim, sambungan rahim. Karena Maryah Al-Qibtiyah itu dari Mesir, jadi Mesir itu berarti ada hubungan dengan Rasulullah SAW, jadi ibunya Ibrahim. Mengapa tidak terkenal dia sebagai istri Nabi? Maryah itu bukan istrinya, panjang, milkul yamin, budak, dihadiahkan oleh Raja Muqawqis dari Mesir. Dia hemar, dihadiahkan seorang wanita, dan dihadiahkan dokter. Hebar dipakai oleh Rasulullah SAW, ditunggang mana-mana. Kemudian wanita Qibtiyah, Maryah namanya, dijadikan istri, yaitu itulah anaknya di sana namanya Ibrahim. Semua anak Nabi dari Siti Khadijah, kecuali satu, yaitu namanya Ibrahim. Yang lain-lain Abdullah, Qasim, Fatimah, Zainab, Muqassam, Ruqayyah, itu semuanya dari Siti Khadijah. Yang istri begitu banyak istri Nabi, tidak ada yang melahirkan dari beliau kecuali hanya yang tadi itu ditambah dengan Ibrahim dari Maryah, dari bangsa Mesir, Qibti. Hingga dia kata fa'inna fiha zimmatan wa rahiman, kata Nabi, rahiman.
Wa fi riwayatin baiza patahtumuha pastahsinu ila ahliha. Apabila kamu buka, hanya kau perangi, kau ambil, jadi muslimkan dia. Pahsinu ila ahliha, itu arti pastausu tadi. Pastausu bi ahliha khairan, maknanya pahsinu ila ahliha. Gitu. Di mana-mana ahsinu pastausu bin nisa'i khaira, berbuat baiklah kepada wanita. Gitu. Jadi itu arti pastausu bin nisa'i khaira. Pastausu bi ahliha khaira, ay ahsinu bi ahliha, maka berbuat baiklah kepada penghuninya, penduduknya. Bainalhum zimman wa rahiman. Akala zimmatan wa sihra. Sihra di sini artinya ada mertua di sana. Ya, nah kapan ya? Yang penting ada hubungan ya. Ada mertua sihra. Rawahu Muslim. Qala al-ulama ar-rahimu allati lahum rahiman. Sihran itu mertua. Bisa juga keluarga istri. Walaupun tidak mertuanya, keluarga istri. Itu sihr. Bisa pamannya, bisa iparnya. Sihran. Oke. Kita balik kitab. Ini kitab. Karena ada kitabnya mana. Ya itu jadi Quran nasaban wa sihro di dalam apa khutbah nikah itu ya, nasaban wa sihro. Itulah bahasa Arab, jadi nyambung-nyambung. Totot daites kedi ingat jadi cara kita. Jadi sebil kita, kalau kita ngaji kitab, ngaji bahasa Arab, berarti kita mengaji juga bahasa Arab, mufradat Arabiahnya itu. Iya nonton pertama kali baru dengar terbit atau tertulis ini buku Sihron artinya ini. Itulah yang kita ingat-ingat, itu yang kita pakai. Saya sendiri termasuk yang tak pernah belajar bahasa Arab secara khusus. Gitu. Tidak pernah saya belajar secara khusus belajar bahasa Arab gitu, enggak. Belajar nahwu, sharaf, fiqh, balaghah, hadis, tafsir, sudah Arab, bahasa Arabnya. Bab itu semua bahasa Arab. Kita ingat dia apa kita diartikan dan sebagainya. Rawahu Muslim. Qala al-ulama ar-rahimu allati lahum kaunu hajaran ummi Ismail minhum. Itu rahimnya adalah Hajar ummu Ismail. Kemudian minhum wasihru kaunu Maryah ummi Ibrahim ibni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum. Itu jadi sana. Itu jadi Ibrahim. Kalau Mekah kan Nabi Ismail. Kalau di Mesir adalah itu Maryah kan. Ummi Ibrahim. Inaknya daripada Ibrahim, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sudah saya katakan, kalau Ibnun itu, Ibnun tulisannya, kalau berada di antara dua nama, tidak perlu ditulis alif Ibnun. Ya. Umar bin Khattab,
Umar Ibn Khattab tak perlu taruh alif antara dua nama. Tapi kalau ada nama, ada laqab, Zaid Ibnul Haris, ini tetap tidak ada juga. Kalau laqab Zaid Ibnul Haji Muhammad Amin misalnya, ini laqab Ibnul Hajj atau alifnya. Kecuali, ada kecualinya, kalau dia di awal kata Ibnun an Ibni Abbas, karena an dengan Ibnun Abbas satu nama. Kalau dua nama di antara Ibnun itu tapi ditulis di awal kalimat seperti yang di sini nih, jadi tiada alifnya. Ibrahim ibnu Rasulillah, ibnu Rasulillah, ada alifnya karena di awal kalimat. Seandainya tidak di awal kalimat pun di sini juga akan ditulis alifnya. Kenapa? Karena Rasulillah bukan nama. Ada yang kena Ibnu Muhammad pun di sini, Ibrahim Ibnu Muhammad akan ditulis alifnya karena Ibnun itu di awal kata, di awal satar namanya, bukan awal kata, awal satar, awal garis. Di awal baris dia sehingga Ibnu Rasulullah SAW. Seandainya Ibnu Muhammad pun akan ditulis karena dia di awal kata, di awal baris. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma nazalat hazal ayah, tatkala ayat ini turun, wanzir ashiratakal aqrabin, peringatilah keluargamu yang dekat-dekat. Da'a Rasulullah SAW, memanggillah oleh Rasulullah SAW Quraisyan, orang Bani Quraisy. Fajtama'u lahum, maka berkumpullah mereka. Wa khassa faqalu ya bunai Ka'b bin Lu'ay, hai Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya keturunan dari Rasulullah. Anqidu anfusakum minan nar, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Ya Bani Murrah Ibnu Ka'ab, anqidu anfusakum, ini Quraisy semua ini. Anqidu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdi Manaf, hai Bani Abdi Manaf, anqidu anfusakum minan nar. Ya Bani Hasim, ya Bani Muttalib, ya Bani, semua dipanggil oleh Nabi. Ya Fatimah, hangti nafsaki, Inilah amliku lakum minallah syai'a, sebenarnya saya tidak akan memiliki sesuatu pun untuk melamatkanmu. Gaira anna lakum rahiman sa'asiluha sa'abulluha, kecuali hanya ada hubungan keluarga, maka saya akan akan basahi dengan pembasahannya, artinya akan sambung. Rawahu Muslim. Muslim. Lu batuk ini. Kata deh. Berhalap nih. Wa an Nabi Abdullah sudah. Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana